Siang itu, suasana di depan sebuah sekolah menengah atas di pinggiran kota begitu ramai. Siswa-siswi baru saja keluar dari gerbang setelah bel berbunyi panjang. Beberapa langsung dijemput orang tua, sebagian lagi berjalan kaki, dan tak sedikit yang menyalakan motor mereka untuk pulang di tepi jalan. Nadia, siswi kelas 11, terlihat sibuk merapikan tali helm sambil menyalakan motor bebek tuanya. Motor itu memang bukan keluaran terbaru, tapi memiliki kenangan mendalam baginya. Motor itu peninggalan mendiang ibunya, yang dulu dipakai setiap hari untuk mengantar Nadia ke sekolah sebelum meninggal 3 tahun lalu. Namun, di tengah keriuhan anak-anak sekolah itu, suasana tiba-tiba berubah tegang. Dari arah berlawanan, sebuah mobil patroli berwarna biru putih berhenti mendadak. Turunlah seorang polisi berseragam lengkap, wajahnya terlihat garang, dengan tatapan sinis yang langsung menyapu kerumunan. Semua siswa mulai berbisik-bisik, sebagian menahan napas. Polisi itu, yang dikenal warga dengan nama Bribka Darman, memang sudah terkenal angkuh dan sering mencari-cari kesalahan untuk meminta uang, damai, di jalanan. Kali ini, matanya langsung tertuju pada motor Nadia. Motor ini nggak ada plat depannya. Ini pelanggaran berat, bentaknya sambil menunjuk motor itu. Nadia sedikit terkejut, tapi tetap mencoba bicara sopan. Pak, platnya lepas waktu saya jatuh kemarin, tapi plat belakang masih ada, STNK juga lengkap. Tapi Bribka Darman hanya mendengus, suaranya makin keras, cukup untuk membuat beberapa siswa yang masih menonton mundur ketakutan. Alasan? Kalau nggak mau ditilang, ya bayar di tempat. 100.000 cukup. Nadia mulai gelisah. Uangnya di dompet hanya cukup untuk ongkos bensin seminggu ke depan dan makan di kantin. Dia mencoba menolak dengan tenang. Maaf pak, saya nggak punya uang segitu. Kalau memang harus ditilang, ya silakan sesuai prosedur. Kalimat itu rupanya memancing amarah sang polisi. Wajahnya memerah, urat leher menegang. Tanpa banyak bicara, dia merampas kunci motor dari tangan Nadia, lalu mendorong motor itu ke tepi jalan. Kerumunan mulai merekam dengan ponsel. Suara bisik-bisik makin ramai. Gila, itu anak cuma nggak pasang plat depan doang, masa dibentak-bentak gitu? Duh, ini kalau masuk TikTok pasti viral deh. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Bribka Darman mengambil korek dari saku. Tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap bengis. Dengan santai dia meneteskan bensin dari selang motor, lalu menyalakan api. Dalam hitungan detik, motor kesayangan Nadia terbakar hebat di tengah jalan. Api menjilat jok dan bodi motor, asap hitam tebal membumbung tinggi. Nadia terdiam, matanya membesar, seolah tak percaya apa yang dilihatnya. Siswa-siswi di sekitar mulai menjerit kecil, beberapa mencoba mendekat tapi takut ditegur. Biar kapok. Lain kali kalau disuruh bayar ya bayar, teriak polisi itu, seolah membanggakan perbuatannya. Nadia merasa dadanya sesak. Air mata mulai mengalir, bukan hanya karena kehilangan motor kesayangan, tapi karena kenangan ibunya seakan ikut hancur dilalap api. Tangannya mengepal, tapi dia masih berusaha menahan diri. Dia sadar, melawan di tempat itu bisa membahayakan dirinya. Namun, tanpa disadari Bribka Darman, ada seseorang di seberang jalan yang sedari tadi memperhatikan dengan wajah tegang. Sosok itu tidak asing bagi Nadia. Dan dalam beberapa menit ke depan, hidup sang polisi arogan akan berubah drastis. Asap hitam dari motor yang terbakar mulai membubung tinggi, memancing perhatian para pengendara yang melintas. Klakson kendaraan bersahutan, sementara di pinggir jalan, siswa-siswi menutup hidung karena bau plastik terbakar mulai menusuk. Nadia berdiri kaku. Air matanya terus mengalir, tapi wajahnya tetap menunduk. Dia mencoba mengendalikan emosi, namun hatinya bergemuruh, antara sedih, marah, dan tidak percaya. Motor yang penuh kenangan dari almarhum ibunya kini hanya tinggal rangka berasap. Di seberang jalan, seorang pria berbadan tegap mengenakan kaos hitam dan celana jeans sudah berdiri dengan tangan terkepal. Rambutnya cepat, sorot matanya tajam,
dan wajahnya penuh ketegangan. Dia adalah Kompol Surya, ayah kandung Nadia, seorang perwira menengah polisi yang sedang cuti dan kebetulan baru saja menjemput adik Nadia di sekolah dasar tak jauh dari situ. Awalnya dia belum menyadari kalau korban amukan oknum itu adalah putrinya sendiri. Tapi saat melihat wajah Nadia yang menangis dan motor bebek tua yang dia kenali, motor peninggalan istrinya, Kompol Surya merasa darahnya mendidih. Dia menyeberang jalan dengan langkah mantap. Setiap langkahnya semakin cepat, sampai-sampai beberapa siswa yang melihat langsung menyingkir memberi jalan. Sorot matanya tak lepas dari Bribka Darman yang masih berdiri di dekat api sambil memasang wajah garang. "Hei, siapa yang suruh kamu bakar motor ini?" Suara Kompol Surya menggelegar, membuat kerumunan terdiam. Bribka Darman menoleh cepat. Dia tak mengenali pria itu, mengira hanya warga biasa yang ikut campur. "Jangan ikut-ikut urusan saya. Ini motor pelanggar hukum," jawabnya ketus sambil menunjuk Nadia. Kompol Surya langsung berdiri di antara putrinya dan polisi arogan itu. Dia melirik sekilas ke arah Nadia, memastikan anaknya baik-baik saja, lalu kembali menatap tajam ke Bribka Darman. "Pelanggar hukum? Kau bahkan tidak menilangnya sesuai prosedur. Kau malah melakukan perusakan barang milik warga. Kau tahu ini bisa masuk pasal pidana." Nada bicaranya penuh tekanan. Bribka Darman mulai sedikit gelisah, tapi masih mencoba mempertahankan wibawa. "Saya ini polisi, Pak. Saya berhak melakukan tindakan tegas." Kompol Surya mendekat setengah langkah. Suaranya makin dalam. "Tindakan tegas? Atau tindakan sewenang-wenang?" Kerumunan mulai berbisik-bisik lagi. Beberapa siswa bahkan mulai menyadari, dari cara bicara dan sikapnya, pria yang membela Nadia ini bukan orang biasa. Ada aura wibawa yang berbeda, tegas, berani, dan jelas paham hukum. Nadia perlahan mengangkat kepalanya, matanya basah. "Ayah," bisiknya pelan, suaranya bergetar. Kata itu membuat Bribka Darman terkejut. Tatapannya beralih dari Nadia ke Kompol Surya. "Ah, ayah?" Kompol Surya menatapnya tanpa senyum. "Benar. Aku ayahnya. Dan kau baru saja membakar motor anakku di depan matanya." Seketika wajah Bribka Darman pucat. Dia mulai menyadari situasi yang dihadapinya bisa berakhir buruk, bukan hanya secara pribadi, tapi juga karirnya. Namun, sebelum dia sempat bicara, Kompol Surya sudah mengeluarkan ponsel dari saku. "Aku sudah rekam semua dari seberang jalan. Dan jangan kira aku akan diam. Kau sudah melanggar kode etik, prosedur, bahkan hukum pidana." Bribka Darman mulai melirik ke kiri dan kanan, mencari dukungan, tapi kerumunan justru menatapnya dengan pandangan menghujat. Beberapa siswa bahkan sengaja memegang ponsel tinggi-tinggi, memastikan semuanya terekam. Kompol Surya kemudian memegang lengan Nadia dengan lembut, mengajaknya sedikit mundur dari kobaran api yang kini mulai mereda karena bensin sudah habis terbakar. Tapi di wajahnya masih terlihat jelas, ini belum selesai, dan benar saja, beberapa menit kemudian, suara sirine lain terdengar mendekat. Suara sirine yang semakin dekat itu bukan hanya sekadar kebetulan. Kompol Surya sudah menghubungi atasannya sesaat setelah melihat kejadian pembakaran motor putrinya. Dia tahu, tindakan Bribka Darman bukan hanya melanggar etika, tapi bisa membahayakan citra kepolisian dan merusak kepercayaan masyarakat. Beberapa menit kemudian, dua mobil patroli muncul dari arah berlawanan, melambat dan berhenti tepat di lokasi kejadian. Beberapa anggota polisi keluar dengan ekspresi serius. Mereka langsung mendekati Kompol Surya dan Nadia. "Pak Surya, apa yang terjadi di sini?" tanya seorang perwira berpangkat ajun komisaris polisi. Dengan suara tegas, Kompol Surya menjelaskan singkat tapi jelas, "Ini oknum polisi bernama Bribka Darman. Dia melakukan tindakan sewenang-wenang, membakar motor anak saya hanya karena masalah plat nomor yang hilang. Saya sudah merekam seluruh kejadian dan akan melaporkan ini ke Divisi Propam."
Anggota polisi yang mendengar itu langsung menatap ke arah Bribka Darman, yang kini terlihat pucat dan mulai gemetar. Bribka Darman, jelaskan tindakanmu, perintah Kompol Surya dengan suara tegas. Darman mencoba membela diri, tetapi suaranya terdengar lemah dan tak meyakinkan. Beberapa anggota polisi mulai saling bertukar pandang, ragu dengan sikap Darman. Dalam sekejap, seorang anggota dari Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tiba, langsung mengambil alih situasi. Mereka mengamankan Bribka Darman dan meminta keterangan secara resmi di tempat. Sementara itu, Nadia yang masih terpukul mulai merasa sedikit lega dengan kehadiran ayahnya dan tim patroli yang profesional. Kerumunan warga dan siswa yang menyaksikan kejadian itu mulai bertepuk tangan pelan-pelan, menunjukkan dukungan mereka pada Nadia dan Kompol Surya. Seusai proses pemeriksaan singkat di lokasi, Kompol Surya mengajak Nadia ke mobilnya. Sudah, Nak. Kita pulang dulu, dan nanti ayah akan bantu menyelesaikan semuanya. Kau tidak sendirian, ucapnya sambil mengusap rambut putrinya dengan lembut. Namun, ini bukan akhir dari cerita. Bribka Darman sudah dijemput Propam dan akan menghadapi sidang disiplin yang bisa berujung pada pemecatan dan tuntutan hukum. Karirnya hancur karena keserakahannya dan keangkuhannya. Malam itu, Kompol Surya duduk di ruang tamu bersama Nadia. Mereka berbicara panjang tentang keadilan dan bagaimana pentingnya berdiri untuk apa yang benar. Nadia yang tadinya patah semangat kini merasa mendapatkan kekuatan baru. Ia tahu, ibunya akan bangga melihatnya berani dan ayahnya melindungi mereka dengan penuh integritas. Beberapa hari setelah kejadian pembakaran motor yang viral itu, suasana di kantor polisi setempat berubah drastis. Nama Bribka Darman sudah tersebar luas di kalangan kepolisian dan masyarakat. Video pembakaran motor Nadia yang tersebar di media sosial menjadi bukti kuat bagi Divisi Propam untuk segera bertindak tegas. Kompol Surya, yang sudah melaporkan tindakan anak buahnya itu, kini berperan aktif sebagai saksi utama dalam sidang disiplin yang digelar internal kepolisian. Meski sebagai ayah, dia tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan profesionalisme. Hari sidang tiba. Ruang sidang Propam dipenuhi oleh para anggota polisi yang penasaran dan beberapa media yang mendapat izin untuk meliput. Bribka Darman duduk di kursi pesakitan, wajahnya lesu dan penuh penyesalan, tak seperti sikap arogan sebelumnya. Kompol Surya berdiri tegak dan memberikan kesaksian yang lugas. Perbuatan membakar motor warga adalah tindakan kriminal dan pelanggaran berat kode etik kepolisian. Tindakan itu telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada institusi kami. Selama proses persidangan, muncul banyak bukti dari rekaman video, kesaksian saksi, dan laporan teknis yang mendukung bahwa Darman bertindak sewenang-wenang tanpa prosedur. Akhirnya, keputusan pun diumumkan dengan tegas oleh ketua sidang. Bribka Darman dinyatakan bersalah atas tindakan perusakan dan pelanggaran kode etik kepolisian. Yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian dan akan dilanjutkan proses hukum pidana. Mendengar putusan itu, banyak yang merasa lega dan terharu, termasuk Nadia dan Kompol Surya. Di luar kantor polisi, Nadia berjalan dengan langkah ringan, ditemani ayahnya. Terima kasih, Ayah, sudah membela aku dan menegakkan keadilan, ucap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Kompol Surya tersenyum hangat. Keadilan harus ditegakkan, Nak. Tak peduli siapapun yang salah, hukum harus berjalan. Ini juga pelajaran untuk kita semua, bahwa keberanian dan integritas akan selalu menang atas kesewenang-wenangan. Keesokan harinya, Nadia mendapat dukungan dari teman-teman dan sekolahnya. Banyak yang mengagumi keberaniannya untuk berdiri teguh meski menghadapi tekanan dari oknum aparat. Motor baru pun diberikan sebagai bentuk kepedulian dari komunitas setempat dan donatur yang tergerak oleh kisahnya. Cerita ini menjadi viral, bukan hanya karena ada polisi arogan yang diadili, tapi karena menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan bisa menang bila ada orang berani melawan ketidakadilan. Nadia pun bertekad untuk terus memperjuangkan haknya dan menjadi pribadi yang kuat. Ia ingin membuktikan bahwa dari luka dan cobaan,
seseorang bisa bangkit lebih kuat dan menginspirasi banyak orang.